Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai konsep dan fungsi produksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Raisa Naya, absen 21, dan rekan saya Erika Aziza Khairunisa, absen 7. Gak usah lama-lama lagi, cus langsung simak materinya. Apa sih itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi atau produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi adalah produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksikan hasil pertanian yang menggunakan input sumber daya yang ada antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Produksi barang, kegiatan menambah faedah suatu barang atau benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Dalam produksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu produksi konsumsi dan produksi modal. Produksi jasa, kegiatan menambah faedah suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Dalam produksi jasa, dibedakan menjadi jasa yang langsung dapat memenuhi dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam tujuan produksi. Tujuan produksi ada 3. Yang pertama ya bagi produsen adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Kedua, yaitu bagi konsumen atau masyarakat untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Ketiga, tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Faktor produksi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu faktor produksi alam, kedua faktor produksi tenaga kerja, ketiga faktor produksi modal, dan keempat faktor produksi keahlian. Faktor produksi alam, tanah digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan keperluan lainnya. Air untuk minum, mandi, masak, dan juga pembangkit listrik, usaha perikanan. Sinar matahari untuk keberlangsungan hidup tumbuhan dan manusia. Udara untuk kincir angin, penyegar ruangan, dan sarana penghubung. Faktor tenaga kerja yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, kedua tenaga kerja terampil, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan terampil. Tenaga kerja menurut sifat kerja yang pertama tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang menggunakan fisik. Skill kewirausahaan atau teknologi yang pertama yaitu keahlian memimpin atau managerial skill, yang kedua keahlian teknologi atau technological skill, dan yang ketiga yaitu keahlian organisasi atau organization skill. Modal perusahaan yang pertama menurut fungsi yaitu terbagi menjadi modal perseorangan dan modal masyarakat. Menurut wujud modal barang dan modal uang. Menurut sumber modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Menurut sifat yaitu modal tetap dan modal lancar. Pengertian teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Memaksimalkan keuntungan efisiensi produksi tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu struktur biaya produksi dan revenue biaya yang didapat. Teori tersebut meliputi teori produksi dengan satu faktor berubah, yaitu teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Teori produksi dengan dua faktor berubah, yaitu teori produksi ini berupa data analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi yaitu tenaga kerja. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara tingkat faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat hasil produksi atau output yang dihasilkan. Secara matematis, fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan K kali L kali R kali T. Keterangan Q sama dengan quantity, F sama dengan fungsi, K sama dengan capital, L sama dengan labor, R sama dengan research, T sama dengan teknologi.
Jangka waktu produksi. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek artinya dalam jangka pendek, periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Sedangkan periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Yang kedua yaitu jangka panjang. Dalam jangka panjang atau long run dan sangat panjang atau very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan kronologis. Teori produksi dengan satu input variabel. Dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga yang dapat berubah, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung L. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya, tetapi biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata. Dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Tabel bisa dilihat dalam kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Dapat disimpulkan dari kurva tersebut yaitu tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit apabila ditambah akan meningkatkan totalitas produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahap 2, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi margin menurun sampai titik nol. Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja, menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Teori produksi dengan dua input variabel. Yang pertama yaitu ESOQ1 atau ESOQ1. ESOQ1 adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Ada beberapa asumsi. Yang pertama asumsi konveksitas atau convexity. Penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Daerah ekonomi yang ekonomis atau relevance range of production. ESOQs. ESOQs adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Kurva ESOQ dapat berupa negatif dan positif. Perluasan produksi. Pertambahan hasil produksi dapat dilakukan dengan jalan menambah faktor produksinya atau meningkatkan faktor produksi yang ada. Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, keterbatasan faktor ekonomi. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Yang kedua, besar kecilnya pengaruh penambahan input terhadap output. Kuantitas output dapat meningkat jika memilih kombinasi input yang tepat. Produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Produk total adalah jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Produk marginal adalah pertambahan satu unit produksi variabel. Produk rata-rata adalah produk total dibagi dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan untuk memproduksi. MP sama dengan delta TP per delta L. AP sama dengan TP per L. Keterangan MP sama dengan produk marginal, AP sama dengan produk rata-rata, TP sama dengan produk total, L sama dengan tenaga kerja, dan delta sama dengan perubahan atau selisih. Biaya produksi. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah menjadi maupun yang akan terjadi. Biaya produksi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biaya total, biaya variabel, biaya tetap, biaya marginal, dan biaya rata-rata.
Biaya rata-rata. Biaya rata-rata sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya total rata-rata. Biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Yang kedua, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Yang ketiga, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. Biaya tetap, biaya total, dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam produksi, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Biaya total, biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Biaya variabel, biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Dalam rumus ini adalah TC sama dengan VC plus FC, dengan keterangan TC sama dengan biaya total, FC sama dengan biaya tetap, dan VC sama dengan biaya variabel. Yang ketiga, biaya marginal. Biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Kurva biaya seperti contoh, keterangannya adalah kurva AFC yang terus-menerus seiring bertambahnya kuantitas produksi. Hal ini menunjukkan semakin banyak kuantitas produksi, maka proporsi biaya tetap untuk setiap unit semakin sedikit. Kurva AVC menunjukkan gejala menurun namun kemudian meningkat sehingga membentuk huruf U. Contoh dari gambar kurva biaya seperti di bawah ini. Penerimaan atau revenue, yaitu sejumlah uang yang diterima masyarakat dari berbagai sumber. Penerimaan itu sendiri ada 3. Yang pertama, penerimaan total, yaitu penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Yang kedua, penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Yang ketiga, penerimaan marginal. Penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Contoh dari kurva penerimaan adalah seperti berikut. Dengan keterangan, dalam kurva tersebut terlihat bahwa semakin banyak buku tulis yang terjual, semakin banyak penerimaan perusahaan. Walaupun demikian, akibat harga yang berkurang, ketika penjualan meningkat, maka penerimaan rata-rata pun akan menurun. Yang selanjutnya adalah laba maksimum, yaitu kelebihan antara penerimaan atas biaya. Contoh dari laba maksimum adalah seperti berikut. Dengan keterangan, keuntungan maksimum untuk berbagai tingkat produksi ada pada kuantitas produk 6 unit. Pada saat perusahaan berhasil memproduksi dan menjual pada kuantitas ini, maka perusahaan mendapatkan keuntungan terbesar maksimal di 27. Kondisi yang menunjukkan titik keuntungan maksimum berada pada tingkat MR sama dengan MC. Saat MR lebih besar dari MC, perusahaan memiliki kemungkinan menambah unit produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Saat MR lebih kecil dari MC, perusahaan lebih baik mengurangi produksi, karena saat itu tambahan keuntungan menjadi lebih kecil akibat tambahan biaya yang lebih besar. Maka titik yang memberikan keuntungan maksimal adalah saat MR sama dengan MC. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah mau mendengarkan, semoga bermanfaat. Terima kasih, thank you, hatur nuhun, semangat teman-teman.